Halo semuanya, hari ini kita akan membedah perjalanan luar biasa bahasa Indonesia. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tapi simbol kedaulatan. Dari mana asalnya? Mengapa bukan bahasa Jawa yang penggunaannya paling banyak? Mari kita bahas. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia berawal dari Melayu kuno. Bisa dibuktikan lewat prasasti berbahasa Melayu kuno di Sriwijaya. Dalam perkembangannya, bangsa Melayu melakukan migrasi ke semenanjung Malaysia dan ke kerajaan-kerajaan Islam yang pusat mandalanya adalah Kesultanan Malaka pada masa itu. Di semenanjung Malaysia, bangsa Melayu melakukan proses dagang dengan kerajaan Sriwijaya. Alhasil pada abad ke-7, kerajaan Sriwijaya menuturkan bahasa Melayu sebagai bahasa mereka lewat prasasti. Sedangkan pada abad ke-15, kerajaan Malaka berkembang bentuk bahasa Melayu yaitu bahasa Melayu klasik yang dipakai Kesultanan Malaka. Dan bahasa ini disebut bahasa Melayu tinggi. Dan penggunaannya terbatas, hanya sekitar Jawa, Sumatera, dan semenanjung Malaya. Era kolonial Belanda. Pemerintah Hindia Belanda tahu kalau bahasa Melayu dapat dipakai untuk membantu administrasi bagi kalangan pribumi dengan menyadarkan mereka pada bahasa Melayu tinggi. Hal ini membuat sarjana Belanda terlibat dalam pembakuan bahasa dan promosi bahasa Melayu pun dilakukan di sekolah-sekolah dan didukung dengan penerbitan karya sastra dalam bentuk bahasa Melayu. Akibatnya, terbentuklah embrio bahasa Indonesia yang secara perlahan mulai terpisah dari bentuk semula bahasa Melayu. Dan pada awal abad ke-20, perpecahan dalam bentuk tulisan bahasa Melayu mulai terlihat dengan adanya ejaan Van Ophuijsen. Pada tahun 1908, terbentuklah Komisi Bacaan Rakyat atau KBR. Lalu tahun 1910, komisi ini melancarkan program Taman Pustaka, yaitu membentuk perpustakaan kecil di berbagai sekolah. Tapi hal ini dinilai menyusahkan karena bahasa yang digunakan dalam buku-bukunya menggunakan bahasa Melayu tinggi, yang membuat para pelajar pada masa itu menjadi bingung. Melihat hal itu, pada tahun 1927, pertama kalinya bahasa Indonesia digunakan dalam pidato. Dan 1 tahun setelah itu, bahasa Indonesia resmi lahir. Penggunaan resmi bahasa Indonesia juga terjadi pada tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara melalui pasal 36 UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kedua, pidato proklamasi. Saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi dan berpidato menggunakan bahasa Indonesia. 3. Pidato 1 Juni 1945. Sebelum proklamasi, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, Soekarno juga menyampaikan pidato penting mengenai dasar negara Pancasila dalam sidang BPUPKI menggunakan bahasa Indonesia. Pergantian bahasa Belanda atau Jepang. Sejak proklamasi, bahasa Indonesia menjadi resmi digunakan dalam semua urusan pemerintahan, hukum, dan administrasi, menggantikan posisi bahasa Belanda dan Jepang. Kelahiran bahasa Indonesia terjadi pada Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang membentuk sebuah pemuda, dan salah satu isinya adalah kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Puncaknya terjadi pada masa proklamasi kemerdekaan. Bahasa Indonesia masa kini. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa ibu karena tidak semua masyarakat Indonesia memakai bahasa Indonesia itu sendiri atau digunakan oleh sebagian masyarakat. Hal ini karena Indonesia terdapat banyak bahasa daerah, yaitu 700 bahasa daerah, yang membuat bahasa Indonesia jarang digunakan oleh masyarakat sendiri, lebih menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Bahasa Indonesia masih digunakan tapi hanya berbagai daerah saja. Dan penggunaan bahasa baku lebih banyak ditemukan di buku-buku pelajaran, karya ilmiah, dan karya sastra lainnya. Kini bahasa Indonesia bukan hanya milik kita. Ia telah menjadi salah satu bahasa yang digunakan paling banyak digunakan di dunia secara digital, dengan ribuan kosakata baru yang terus diserap oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Bahasa Indonesia menjadi sangat dinamis. Fakta menariknya, bahasa Indonesia kini juga telah resmi menjadi salah satu bahasa resmi di sidang umum UNESCO. Ini membuktikan bahwa bahasa kita adalah melampaui batas-batas nasional. Jadi, bahasa Indonesia adalah cermin dari sejarah panjang kita.
dari pasar perdagangan ke meja diplomasi hingga ke layar ponsel kita hari ini. Menghargai bahasa Indonesia berarti menghargai identitas kita sebagai bangsa yang besar. Bangga berbahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Saya Shalom Aran, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih.